sahabat PDKA yang dikasihi Tuhan Yesus, segera akan kita dengarkan uraian bagaimana salah seorang yang dikasihi Yesus melakukan tindakan yang tidak terpuji, yaitu menyangkali gurunya. Wah, tentu saja hal ini membuat penderitaan yang lebih menyakitkan buat Tuhan Yesus. Kita berdoa agar diberikan hati untuk menghormati Bapa yang merencanakan keselamatan, menghormati Yesus yang mencurahkan darah, dan menghormati Roh Kudus yang menyempurnakannya. Yuk semuanya, dengarkan penjelasan selengkapnya tentang murid yang sangat ketakutan ini. Siapa dia? Ikuti terus. Shalom anak-anak semuanya. Senang sekali hari ini kita berkesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu, kami mohon pertolongan Tuhan untuk sepanjang kami belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, pimpinlah hati dan pikiran kami, supaya dengan demikian, firman Tuhan yang kami dengarkan boleh tertanam dalam hati kami, dan menolong kami untuk berjalan dalam dunia yang gelap ini. Kami bersama-sama dengan Tuhan, boleh menapak setiap langkah yang ada di depan kami, supaya iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Demikian juga tolonglah kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus pada malam hari ditangkap di Getsemani, Tuhan Yesus langsung digiring menuju ke istana imam besar. Dan malam hari itu juga, Tuhan Yesus Kristus diadili oleh imam besar sebagai ketuanya, dan mahkamah agama orang Yahudi yang disebut Sanhedrin itu menjadi hakimnya. Dan hari itu juga ada hadir imam-imam kepala, tua-tua orang Yahudi, dan ada banyak lagi juga ahli-ahli Taurat, serta orang-orang lain yang hadir untuk menyaksikan proses pengadilan Tuhan Yesus Kristus. Saat proses pengadilan itu, Tuhan Yesus mengalami satu proses yang sangat-sangat tidak adil walaupun namanya pengadilan. Dan juga Tuhan Yesus mengalami kekerasan di dalam proses pengadilan itu. Kekerasan yang pertama adalah kekerasan verbal atau kata-kata. Tuhan Yesus mengalami caci maki, umpatan, fitnahan, saksi-saksi dusta yang diucapkan untuk Tuhan Yesus atau dituduhkan kepada Tuhan Yesus. Juga kekerasan secara fisik, yaitu Tuhan Yesus ditampar mukanya, Tuhan Yesus juga dipukul, Tuhan Yesus juga ditinju mukanya, Tuhan Yesus juga diludahi. Anak-anak, ini semua adalah bagian dari penderitaan yang harus Yesus Kristus alami. Itu semua Yesus Kristus terima karena guna menyelamatkan kau dan aku sebagai manusia yang berdosa. Tetapi perjalanan penderitaan itu lebih menyakitkan ketika salah seorang murid Tuhan Yesus menyangkal kepada Tuhan Yesus Kristus. Menyangkal berarti pura-pura tidak kenal, pura-pura tidak mengerti tentang pribadi Tuhan Yesus, pura-pura tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Itulah arti menyangkal. Siapakah murid itu? Murid itu bernama Petrus. Tentunya kalian bertanya, di mana Petrus berada dan bagaimana proses Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Anak-anak, mari kita tinggalkan sejenak ruang pengadilan di mana Tuhan Yesus sedang berada. Dan kita turun sedikit lebih rendah menuju ke halaman di bawah. Disitulah Petrus sedang berada.
Petrus bersama dengan para pengawal, bersama dengan banyak orang dekat dengan perapian. Petrus sedang berdiam atau menghangatkan tubuhnya karena malam hari itu adalah malam yang dingin. Petrus perlu menghangatkan tubuhnya. Dan ketika Petrus sedang menikmati hangatnya daripada perapian itu, maka datanglah seorang perempuan hamba imam besar. Tentunya di tengah kegelapan dan hanya sedikit api itu, hamba imam besar ini tidak bisa langsung melihat dengan jelas kepada wajah Petrus. Maka dia datang mendekat dan mengamat-amati. Oh, benar dia Petrus. Maka perempuan ini berkata, "Engkau ada bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu?" Maka Petrus memberikan jawaban, "Aku tidak tahu, aku tidak mengerti apa yang engkau maksud." Ini adalah penyangkalan Petrus yang pertama. Petrus merasa tidak nyaman lagi berada dekat perapian. Maka Petrus berjalan ke serambi muka, di mana itu dekat dengan ruang Tuhan Yesus sedang diadili. Di situ ternyata Petrus juga bertemu dengan seorang hamba perempuan lagi. Dan hamba perempuan ini melihat dan berkata kepada banyak orang, orang ini adalah bagian atau salah seorang dari mereka. Mereka yang dimaksudkan adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan Petrus kembali berkata, "Bukan, aku bukan." Maksudnya, Petrus bukan bagian dari murid-murid Tuhan Yesus. Ini adalah penyangkalan Petrus yang kedua. Tak lama kemudian ada seseorang dan juga ada banyak orang yang di situ berkata, "Engkau pasti salah seorang dari mereka," yaitu bagian dari murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu yang ketiga ini, Petrus berkata dengan lantang. Petrus mengutuk dirinya dan bersumpah, "Aku tidak mengenal nama yang kau sebutkan itu." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bukankah Petrus pernah berkata kepada Tuhan Yesus, "Sekalipun yang lain imannya tergoncang, aku tidak akan tergoncang"? Petrus juga pernah berkata kepada Tuhan Yesus, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Engkau, sekali-kali aku tidak akan menyangkal Engkau." Dan ingat, pada waktu malam di Getsemani, Petrus sempat mencabut pedangnya dari sarungnya dan menetapkan mengenai daun telinga seorang hamba imam besar. Daun telinganya terputus. Ternyata malam hari itu Petrus adalah seorang yang rapuh, seorang yang lemah. Apa yang menjadikan kebanggaannya dan keberaniannya dan kesombongannya malam hari itu tidak terbukti. Petrus menyangkali Tuhan Yesus. Petrus menjadi lemah di dalam imannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus mengucapkan penyangkalannya yang ketiga, saat itulah ayam berkokok. Dan ketika itu juga Tuhan Yesus berpaling, bisa menoleh ke kanan atau ke kiri atau mungkin ke belakang, dan memandang kepada Petrus. Tetapi ingat bahwa pandangan Tuhan Yesus kepada Petrus bukanlah pandangan yang penuh dengan amarah,
bukanlah pandangan yang penuh dengan geram, bukanlah pandangan yang penuh dengan murka, tetapi pandangan Yesus kepada Petrus adalah pandangan yang penuh dengan belas kasihan dan pandangan yang penuh dengan pengampunan. Saat itulah Petrus teringat akan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ingat perkataan itu, Petrus keluar dari halaman istana imam besar. Dia menangis sejadi-jadinya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kau dan aku. Tak ada satupun yang patut kita sombongkan dari diri kita. Tak ada satupun yang patut kita percayai dari diri kita. Karena kita ini tidak beda dengan Petrus. Kita adalah orang-orang yang lemah. Anak-anak juga ada pribadi-pribadi yang lemah. Kita adalah orang-orang yang rapuh. Sudah berapa banyak kau dan aku menyakitkan hati Tuhan? Bahkan mungkin engkau pernah menyangkal imanmu. Engkau pernah menyangkal kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi ingat, hari ini kita boleh tahu bahwa Tuhan Yesus memandang kita semua dengan pandangan penuh cinta kasih, dengan pandangan penuh pengampunan. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk menjadi orang-orang yang terus mempunyai kerinduan untuk hidup di dalam pertobatan karena Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau Tuhan sudah menolong kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak yang tidak menyakitkan hati Tuhan. Sekiranya kami pernah menyakitkan hati Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan terus-menerus memandang kami dengan penuh belas kasihan. Dan Tuhan memandang kami dengan penuh pengampunan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibarat kita membangun istana pasir di pantai, maka ketika pasang naik, bangunan yang kelihatan indah itu bisa langsung hancur. Begitulah orang yang membangun hidupnya di atas rasa percaya diri yang tinggi, bukan berdasarkan anugerah Allah. Mari anak-anak, mendasarkan iman dalam firman Allah yang hidup yang tertera dalam Markus 15 ayat 1-9. Supaya terus menghasilkan kehidupan yang berkelimpahan. Sola Scriptura.